Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi di hadapan saya ini adalah anggur varian Heliodor. Nah, ini anggur ini sudah mulai masuk fase pematangan dan ada tapinya. Tapi ini buahnya tidak rata ya gedenya. Walaupun Heliodor memang berinya tidak gede-gede banget, tapi ini tergolong tidak rata dalam pembuahan kali ini. Kenapa ada yang kecil, ada yang besar ya? Ini ada beberapa faktor penyebabnya. Jadi kalau yang pertama banget biasanya kalau seperti ini biasanya terjadi karena biasanya over GA3 atau Gibberellin. Tapi kalau di kasus pohon ini bukan karena over GA3. Karena kalau over GA3 biasanya berinya ini benar-benar tidak mau gede sama sekali ya. Sedak, pokoknya kelihatan sedak, kecil-kecil ya, dan tidak mau berkembang. Nah, ini malah ada yang dimakan apa ini? Kayaknya semut, buang sekalian ya, karena udah mau matang. Itu biasanya tidak mau berkembang dan kecil-kecil banget. Kalau ini sebenarnya mau berkembang tapi tidak maksimal ya. Bisa memperhatikan di sini, nih, tuh kan. Nah, ini di sini kalau di sini jauh lebih merata ini. Nah, ini biasanya faktor ada karena over GA3. Tapi kalau di sini ini bukan karena faktor GA3. Kenapa saya bilang begitu? Karena satu, pada saat awal-awal pembentukan beri, ini pohon ini langsung terserang jamur embun tepung. Ya, langsung terserang jamur embun tepung. Jadi kalau jamur embun tepung itu kan tergolong jamur yang cukup susah ya. Jadi embun tepung itu yang biasanya di atas dan di balik daun ya. Ini yang seperti gula halus ya, yang lembut seperti gula halus, bulu-bulu halus, sangat lembut sekali. Kalau ini bekas penyemprotan insek ya, bukan jamur. Ya intinya jamur yang seperti tepung lah, menyelimuti sini, atas daun dan bawah daun. Nah, ini terjadi di pembuahan anggur Heliodor ini. Jadi pas awal-awal baru beri set, ini sudah terkena jamur embun tepung. Nah, permasalahannya adalah pada saat sudah terkena jamur embun tepung, jadi yang harus dilakukan tentu saja adalah penyemprotan fungisida. Dan untuk embun tepung sendiri, ini biasanya memang kalau saya pribadi, kalau mau hilang ya dengan cepat dan memang obatnya baik itu, kalau di tempat saya biasanya menggunakan ini Amistar Top ya. Dimana Amistar Top ini adalah dengan bahan aktif ini azoxystrobin dan juga difeconazole. Nah, masalahnya adalah apabila kita menyemprotkan Amistar dengan bahan aktif tersebut terlalu tinggi dosisnya di saat fase baru-baru beri set ya, atau mungkin baru-baru masuk di fase brokoli, ini terlalu besar, pada nantinya satu jamurnya hilang, pasti hilang. Seperti ini contohnya bersih dari jamur ya, dan serangan hama juga tidak ada. Tapi masalahnya nanti ada pada pembesaran berinya. Kenapa? Karena pada saat jamurnya ini ternyata hilang dan bersih, tapi berinya tidak mau berkembang. Nah, inilah kenapa pada saat buah anggur kecil ini disarankan memang dosisnya adalah dosis pencegahan, yaitu 0,25 sampai 0,5 mili per liter. Itu sebenarnya masih aman-aman saja kalau bicara dosis pencegahan. Nah, kenapa ini tidak dilakukan dosis pencegahan? Karena satu, ini keduluan sama jamur embun tepung. Jadi kalau kita kasih dosis pencegahan di dalam beri-beri yang sudah terkena jamur embun tepung, ini juga biasanya tidak mempan ya. Karena memang harusnya kalau sudah terserang embun tepung, mau tidak mau ya dosisnya biasanya saya kalau mau hilang itu ya 1 mili per liter ya minimal. Bahkan untuk mungkin pengobatan yang terlalu parah banget ya bisa 2 mili per liter. Ya makanya kalau sebenarnya kan Amistar ini kan dia lebih kepada fungisida sistemik, tapi ini bisa untuk mengobati ya. Ini mengobati jamur embun tepung sangat
sudah pasti bersih ya. Kalau di tempat saya, tapi mungkin ada fungisida lain yang bisa bagus dari ini. Tapi kalau untuk mengobati embun tepung di tempat saya biasanya saya menggunakan ini. Ya, jadi ini kan bahan aktif untuk jamur kan banyak ya. Ada Propinep, ada Mancozeb ya. Ada yang belakangnya Zolzol, itu banyak lah. Apa itu termasuk Difeconazole dan lain-lain. Dan ini Amistar ini Azoxystrobin ya. Nih, Azoxystrobin. Nah, ini bagus sebenarnya untuk pengendalian hama jamur, terutama jamur embun tepung. Karena kalau embun tepung, kalau kita bicara embun tepung dan sudah kena di beri, ini akan susah sekali loh untuk sampai panen, itu sangat susah sekali. Bahkan bisa dibilang bisa gagal panen kalau serangan embun tepungnya ini kita biarkan. Nah, ini juga ada ini. Kalau ini jenis Veles ya. Ini lagi rajin banget saya tutup karena lagi serangan tikusnya lagi sangat ekstrim. Nah, kalau ini berinya merata bagus ya kalau Velesnya. Karena ini memang tidak terkena embun tepung kalau Veles ini. Ini perbedaannya, lihat. Kalau ini nanti masih gede lagi nih. Tidak seperti Heliodornya. Kalau Veles pertumbuhannya bagus, berinya insya Allah pertumbuhannya cakep lah. Nah, ini juga Veles. Kalau sudah Veresen mulai merah-merah nanti gedenya bareng. Nah, ini tidak terkena seperti ini nih, tidak seperti Heliodor. Karena kalau kasus-kasus terkena serangan embun tepung di awal-awal pembentukan beri itu biasanya susah-susah gampang. Kalaupun bisa bersih ya resikonya paling itu aja sih. Berinya nanti gedenya tidak maksimal banget karena di samping jamurnya hilang ternyata pertumbuhannya juga sedikit terhambat. Itu kalau kita menggunakan dosis yang terlalu besar saat penggunaan Amistar Top. Dan kalau kata teman saya ini yang sekolah tani, saya sering tanya-tanya juga, kalau nggak salah ini kalau yang bahan aktifnya apa ya, ada Zolzolnya belakangnya, termasuk tadi ya Difeconazole atau apapun, Azoxystrobin. Ini juga kalau terlalu banyak dosisnya atau terlalu besar pada saat fase awal-awal pembentukan beri biasanya juga menjadikan berinya stuck ya, walaupun jamurnya hilang. Ya, jadi harus lebih hati-hati. Makanya saya sering menganjurkan kalau di awal-awal fase beri set atau sebenarnya di fase-fase apa namanya brokoli juga bisa diberikan, tapi kan dosisnya dosis pencegahan ya. Itu 0,25 atau 0,5 mili per liter itu masih aman sih kalau Amistar Top. Karena saya sering melakukan itu dan teman-teman juga sering ya mengikuti video saya tentang itu dan berhasil. Tapi makanya kalau di kasus ini kan berbeda ya. Kalau baru pembentukan saja sudah terkena jamur embun tepung ya, kita kan mengusahakan agar bagaimana anggur ini tetap bisa kita panen walaupun hasilnya tidak maksimal banget, minimal ini mau bersih dan mau sampai matang. Nah, makanya kalau sudah terkena ya, kalau kita kasih dosis kecil ya biasanya nggak mempan juga ya. Nah, makanya dosis-dosis yang diberikan adalah dosis-dosis pengobatan. Makanya saya kasih 1 mili per 1 liter air. Tapi kan jadinya seperti ini. Tapi ini tetap bisa sampai panen sih, walaupun berinya kurang maksimal. Untuk misalnya pembesarannya, gedenya harusnya jauh lebih besar daripada ini. Karena saya sering membuahkan varian ini Heliodor ya. Jadi saya apalah kalau berinya itu sebenarnya mau gede loh, mau gede-gede, tidak seperti ini. Tapi ini intinya kalau misalnya di awal-awal kena embun tepung ya, mau tidak mau kita harus menggunakan bahan-bahan yang bisa untuk menghilangkan embun tepung ya. Karena embun tepung itu adalah salah satu jamur yang akan membuat gagal panen. Makanya kita bisa memaksimalkan lah, walaupun pada nantinya berinya ini tidak maksimal, tapi keuntungannya jamurnya hilang dan bersih kan, seperti itu kan. Nah, lihat, ini bersih kan, tidak ada jamur. Ini juga bisa kita sampai panen. Karena ini berdampingan dengan Veles ya, dua anggur yang memang paling rajin berbuah di kebun ini. Ada si merah dan ada si hijau. Ya, nanti kita maksimalkan lagi pembuahannya. Seperti itu ya. Itu adalah kendala-kendala yang sebenarnya akan kita hadapi pada saat kita menanam anggur. Nah, ini salah satunya. Jadi berhati-hati juga dalam penggunaan fungisida, terutama yang bahan aktifnya yang saya sebutkan tadi. Itu jangan terlalu gede pada saat fase pembentukan awal beri.
Bukan berarti tidak boleh disemprotkan, harus disemprotkan malah karena ini mencegah jamur loh teman-teman ya. Karena kalau kita bicara udah kena jamur terutama embun tepung, ini boro-boro sampai panen, bahkan biasanya berpecah-pecah ya dan tidak akan sampai panen. Makanya kita harus intinya jangan sampai telat lah. Kalau saya mungkin ini terlalu telat jadinya terkena serangan embun tepung dulu. Kalau rajin 1 minggu sekali atau 5 hari sekali mungkin kalau rajin banget ini aman pasti. Dosisnya dosis pencegahan pada saat fase beri-beri awal ngeset ya. 0,25 sampai 0,5 itu masih aman lah. Ya pasti aman lah. Tapi kalau sudah 1 mili ke sana, kalau sudah terserang maksudnya, ini akan ya seperti ini jadinya nanti gede kecil. Ya, tapi kalau ini karena GA3 bukan, kalau GA3 biasanya ada beri-beri yang sama sekali tidak berkembang, warnanya hijau ya. Hijau-hijau gitulah. Maksudnya dalam satu tandan ada yang udah gede banget, ada yang benar-benar hijau, tidak gede sama sekali. Itu biasanya kalau over GA3. Nah, kalau ini lebih kepada itu sih. Pemberian dosisnya terlalu tinggi karena dosisnya dosis pengobatan di awal-awal pembentukan beri. Ya, walaupun saya tidak sekolah tani tapi selalu teman saya juga banyak yang sekolah tani, makanya saya banyak belajar dari mereka juga. Nah, dari belajar dari teman-teman saya yang sarjana-sarjana pertanian itulah saya bisa mengaplikasikannya di kebun mini saya dan bisa berbagi pada teman-teman di rumah. Nah, makanya saya biasanya kalau belajar ya seperti itu, bahan aktif ini buat apa, itu buat apa ya. Dan juga fungsinya terus untuk pengendalian atau untuk pencegahan, untuk pengobatan ya. Ini biasanya saya pelajari dari teman-teman saya yang memang sekolah tani dan juga sarjana pertanian. Nah, kalau saya memang belajar taninya otodidak ya. Ya, jadi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.